Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi rasulillahi ajmain. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita dapat bertemu kembali pada kesempatan kali ini, yaitu pada sidang komprehensif. Salawat beriring salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada dosen pengajar yang telah mengajarkan kepada saya tentang materi selama perkuliahan, sehingganya saya dapat berada pada sidang komprehensif kali ini. Dan terima kasih juga atas ketersediaan waktu Bapak dan Ibu penguji pada sidang komprehensif saya kali ini, serta teman-teman dan keluarga yang telah mensupport selama ini. Sebelum masuk pada pembahasan sidang kali ini, terlebih dahulu saya ucapkan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nova Trianto, BP 15 10 11 52 61 0157, jurusan Sistem Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, yang pada kesempatan kali ini akan menyampaikan hasil presentasi skripsi saya yang berjudul Rancang Bangun Aplikasi Sistem Informasi Geografis Perguruan Tinggi Swasta yang ada di Kota Padang berbasis Android. Baiklah, yang pertama, latar belakang. Sistem informasi geografis atau Geographic Information System merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer yang dirancang untuk bekerja dengan menggunakan data yang memiliki informasi spesial, bereferensi atau keruangan. Sistem ini mengcapture, mengecek, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisa dan menampilkan data yang secara spesial mereferensikan kepada kondisi bumi. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, banyak sekali riset-riset yang dilakukan untuk mendorong timbulnya penemuan baru dalam dunia teknologi. Adapun salah satu penemuan tersebut adalah sistem informasi geografis atau Geographic Information System. Yang kedua, rumusan masalah. Pada kali ini, saya merumuskan masalah yang pertama, bagaimana user dapat mengetahui rute terpendek menuju kampus. Yang kedua, bagaimana user dapat mengetahui di mana saja letak perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Padang. Dan yang ketiga, bagaimana membangun suatu GIS yang optimal sebagai penunjuk arah ke perguruan tinggi yang dituju. Batasan masalah. Sistem ini hanya membahas perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Padang. Dua, pengambilan data tentang perguruan tinggi swasta ini merujuk kepada LL Dikti. Lebih tepatnya LL Dikti Wilayah 10 di Katib. Tiga, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman Android Studio. Baiklah, tujuan dan manfaat bagi penulis adalah yang pertama sekali untuk memenuhi syarat menyelesaikan jenjang strata 1 jurusan Sistem Informasi di UPI YPTK. Yang kedua, menerapkan teori-teori yang didapat selama perkuliahan. Yang ketiga, menghasilkan aplikasi yang bertujuan untuk mempermudah user dalam menemukan rute menuju kampus yang dituju. 4, penelitian ini dapat dijadikan suatu pembelajaran untuk merancang suatu sistem yang lebih baik lagi dan juga agar menjadi pribadi yang mampu bersaing di tengah era komputerisasi saat sekarang. Bagi pengguna, hasil dari penelitian ini dapat diimplementasikan langsung dalam kehidupan sehari-hari. Pengguna tidak lagi kesulitan dalam menemukan kampus swasta yang ingin tuju. Yang ketiga, dapat mengefektifkan jarak tempuh kerana rute yang dipilih adalah rute yang tercepat. Sedangkan untuk kerangka penelitiannya adalah ada identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, analisa, perancangan sistem, dan implementasi dan pengujian. Selanjutnya adalah use case diagram. Pada presentasi kali ini, use case diagramnya adalah ada satu, yaitu user
user atau sebagai aktor, yaitu user dapat mengakses peta kampus, dan juga user dapat mengakses seputar kampus, yang di mana di seputar kampus terdapat banyak pilihan kampus, mulai dari kampus kita yaitu UPI EPTK sampai habis atau sampai terakhir sampai STI KBP. Dan apabila kita telah mengklik kampus, maka akan diarahkan lagi kepada informasi kampus, dan pada informasi kampus kita dapat menekan pilihan lihat map untuk ke arah map. Selanjutnya, user dapat memilih menu about, yang dimana dalam menu about ada tentang aplikasi dan tentang penulis. Selanjutnya, kelas diagram. Pada kesempatan kali ini, atau pada presentasi kali ini, kelas diagram pada ini menggunakan 4 kelas diagram. Yang pertama, peta kampus, menu utama, seputar kampus, dan about. Yang dimana satu menu utama dapat mengakses satu peta kampus, dan satu menu utama dapat mengakses banyak seputar kampus, dan satu menu utama dapat mengakses lebih banyak about. Selanjutnya, implementasi sistem. Implementasi sistem adalah proses pengujian sistem yang telah dibuat, atau bisa disebut juga dengan suatu proses yang dilakukan untuk menilai apakah suatu sistem yang dirancang telah sesuai dengan apa yang diharapkan. Suatu sistem dapat dikatakan bagus apabila dilakukan kegiatan untuk mengevaluasi keunggulan dan kelemahan terhadap sistem tersebut, sehingga pengevaluasian terhadap urutan kegiatan yang sistematis dapat terwujud sesuai dengan tujuan sistem tersebut. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, dengan adanya aplikasi MyGIS ini, user dapat mengetahui jarak ideal lokasi kampus dengan lokasi di mana user saat ini berada, sehingga waktu yang diperlukan dapat diefektifkan serta penggunaan transportasi dapat disesuaikan terhadap rute yang ditempuh. Yang kedua, dengan adanya aplikasi MyGIS ini, user dapat mengetahui daftar perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Padang, serta user juga dapat mengetahui tentang informasi dari kampus itu sendiri, baik itu mengenai alamat, akreditasi, prodi, dan lain-lain. Ya, selanjutnya saran. Karena aplikasi ini hanya sebatas menampilkan marker atau penanda, melihat informasi seputar perguruan tinggi swasta yang ada di Kota Padang dan petunjuk arah masih menggunakan aplikasi bawaan Google Maps, maka tidak tertutup kemungkinan aplikasi ini dapat disempurnakan atau dikembangkan lagi dengan membuat sendiri penunjuk arah tanpa menggunakan aplikasi bawaan Google atau yang disebut juga dengan Google Maps. Yang kedua, aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan memperbaiki interface atau tampilannya serta menambah menu-menu baru yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan user, seperti penambahan waktu tempuh, menggunakan angkutan dalam kota, jarak maksimal dan jarak minimum yang ditempuh, serta penambahan lokasi baru secara portable. Baiklah, sekian tadi hasil presentasi dari saya pada sidang komprehensif kali ini. Terlebih dan terkurang, saya mohon dimaafkan. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.